Pagi hari di Pantai Baru. Harapan di pagi hari terlihat sejak dimulainya aktivitas di Pantai Baru. Harapan para nelayan untuk dapat melaut dan kembali dengan membawa rezeki bagi keluarga mereka. Sebelum dunia pariwisata datang, sebelum Pantai Baru menjadi ramai, kampung yang terletak di Desa Poncosari, Kecamatan Bantul, daerah pesisir paling barat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini, berdiri dari perahu-perahu kecil dan cerita panjang perjuangan melaut. Para nelayan hidup bergotong royong menghadapi gelombang Samudra Hindia demi keberlangsungan mereka. Begitu juga Pak Sarmidi, seorang nelayan di Pantai Baru bersama dengan puluhan nelayan lainnya menggantungkan hidup mereka pada lautan. Nelayan adalah jati diri mereka, sesuatu yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ya kalau jadi nelayan ya emang dari kakek saya dulu udah nelayan, ayah saya nelayan, ya mungkin ngikutin ayah sama kakek saja lah. Kalau anak saya sih emang suka aja kali, mungkin soalnya kan dia kan kalau dulu pertamanya dari kelas 5 SD ikut, nah lama-kelamaan kan dia sekolah lulus kan kadang kalau pas libur itu ikut, nah mungkin dapat uang atau apa malah ikut jadi nelayan sama saya sekarang. Kalau tantangan di sini ya kalau keluar masuk itu kalau pas gelombangnya tinggi, tapi kan kita kan juga harus hati-hati. Tapi yang lebih parah lagi kan kalau di tengah misalkan ada mendung dari barat kan itu pasti kalau hujan pasti bawa angin. Mungkin kita langsung tarik jaringnya langsung pulang. Kalau nggak cepat-cepat kan nanti keburu kena angin kencang itu. Kan jadi kalau kita pulang mau kendara kan susah. Mengarungi gelombang perubahan zaman. Waktu berjalan. Wisata tumbuh, tapi kesejahteraan nelayan tidak kunjung ikut berlari. Di tengah potensi besar itu, masih ada hal-hal yang belum terselesaikan. Pasar tidak tertata, pelelangan tidak optimal, dan rantai nilai perikanan belum berjalan. Padahal, di masa kini, para nelayan ini tidak hanya dihadapkan oleh tantangan alam. Berbagai tantangan baru muncul mengikuti tuntutan perubahan zaman. Sambil mempertahankan tradisi yang telah diwariskan, para nelayan juga harus beradaptasi. Namun, tanpa adanya ekosistem yang kuat, mereka akan tertinggal. Disinilah Kampung Nelayan Merah Putih hadir. Bukan untuk mengubah siapa mereka, tapi untuk memperkuat apa yang sejak dulu mereka punya. Untuk mengantar nelayan Indonesia bertransformasi. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan perwujudan visi Presiden Republik Indonesia bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dan misi Presiden Republik Indonesia yang diturunkan dalam Asta Cita kedua, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Kemudian juga merupakan perwujudan dari Asta Cita kelima, yaitu intinya melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Serta Asta Cita keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Hal ini kemudian dikuatkan juga dengan Inpres nomor 14 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih bertujuan
tentu untuk meningkatkan kesejahteraan, ekonomi, dan produktivitas masyarakat pesisir yang dirancang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk mentransformasi ruang hidup dan sosial, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, mendorong kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat melalui social engineering yang tepat. Kami meyakini Kampung Nelayan Merah Putih adalah suatu aksi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dari desa, kampung, pesisir untuk bangsa. Kita akan memastikan bahwa setiap kegiatan Kampung Nelayan Merah Putih akan meningkatkan kesejahteraan nelayan-nelayan Indonesia. Kami ingin nelayan hidup lebih sejahtera, anak-anak tumbuh di lingkungan yang baik, dan usaha perikanan berkembang dari hulu ke hilir. Pemerintah pusat menyiapkan infrastrukturnya bersama-sama pemerintah daerah, tetapi tentu keberlanjutannya sangat tergantung pada partisipasi dan peran masyarakat itu sendiri, dan nantinya itu akan dilakukan oleh koperasi sebagai pengelolanya. Banyak pelatihan-pelatihan yang sudah kita lakukan, peningkatan kapasitas building, kemudian peningkatan bagaimana mengelola tata ekonominya. Kita berharap masyarakat juga bisa menjaga dan memanfaatkan fasilitas ini dengan baik. Kampung Nelayan Merah Putih dapat menjadi contoh bahwa nelayan Indonesia bisa maju, modern, mandiri, dan menjadi penopang sumber ketahanan pangan bangsa. Di Pantai Baru, selama ini masyarakat secara gotong royong membangun kampung mereka agar dapat memaksimalkan hasil jerih payah mereka. Mereka berharap adanya peningkatan kesejahteraan kampung mereka. Dari warisan tradisi menuju kemandirian. Melalui gotong royong, Pantai Baru perlahan bertransformasi menciptakan potensi-potensi baru untuk ditata agar memberi manfaat maksimal bagi nelayan. Berbagai perubahan dilakukan untuk membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakatnya. Pantai Baru kini bukan sekedar tempat nelayan pergi melaut, ia juga tumbuh menjadi destinasi wisata. Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan akselerasi perubahan yang ingin dicapai. Sebuah kampung nelayan yang sejahtera dan mandiri serta memiliki daya saing. Ya, karena Pantai Baru dalam sejarah perkembangan modernisasi penangkapan ikan di Bantul, dari sanalah nelayan diperkenalkan menggunakan alat tangkap modern yaitu perahu motor tempel pada pertengahan tahun 1990-an. Dan sejak itu sampai dengan saat ini aktivitas penangkapan ikan di Pantai Baru masih berlangsung, cukup produktif memberikan kontribusi produksi hampir 30% dari total produksi di Bantul. Nelayannya banyak, aktivitas kegiatan di pesisirnya berkembang dengan bagus sehingga tim verifikasi menetapkan kawasan Pantai Baru sebagai kawasan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Bantul. Yang pertama tadi dari aspek aktivitas penangkapan ikan berjalan sangat bagus, kemudian juga aspek dari kegiatan hilirnya, hulunya di penangkapan, hilirnya di pengolahan pemasaran di sana juga sudah berjalan. Kebetulan juga kawasan penangkapan ikan di Pantai Baru itu saat ini berkembang menjadi daerah wisata, sehingga kegiatan ekonomi produktif di sana cukup berkembang, masyarakatnya cukup mendukung semua program-program pemerintah, kawasannya juga cocok, kemudian kegiatan di sekitarnya, apalagi saat ini di dekat dengan kawasan itu sudah ada JJLS yang cukup lebar, dan yang terbaru baru saja diresmikan Jembatan Kabanaran. Itu beberapa faktor yang mendukung penetapan Pantai Baru sebagai kawasan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Bantul. Melalui kerja keras dan gotong royong dari masyarakat serta pemerintah, tercipta harapan yang besar bagi nelayan dan masyarakat Pantai Baru dalam menuju kesejahteraan serta kemandirian. Partisipasi semua pihak berperan membangun fondasi yang kuat agar nantinya Pantai Baru yang sejahtera dapat terus bertahan dan berkembang daya saingnya. Kesadaran masyarakat merupakan upaya melestarikan tradisi melalui penyesuaian kondisi saat ini yang semakin menantang.
visi Gubernur Daerah Yogyakarta adalah bagaimana kita menghadap ke selatan, artinya membangun ke arah selatan. Selatan sekarang adalah menjadi halaman depan, teras depannya pemerintah Provinsi Daerah Yogyakarta. Oleh sebab itu, ketika di situ ada Kampung Nelayan Merah Putih, ini menjadi penggerak bagaimana ekonomi berkembang di kawasan selatan di Kabupaten Bantul. Jadi sangat sesuai dengan visi misi pemerintah Kabupaten Bantul, juga visi misi dengan pemerintah daerah Yogyakarta. Sinergi pemerintah dan komunitas. Bagi masyarakat, transformasi yang dilaksanakan oleh KKP adalah bentuk sentuhan langsung pemerintah terhadap kemajuan dan kemandirian rakyatnya. Sebuah perubahan yang memberikan harapan baru dan nyata untuk diperjuangkan. Kelembagaan menjadi fondasi utama KNMP. Selama bertahun-tahun, pengelolaan di Pantai Baru berjalan sendiri-sendiri. Dengan KNMP, koperasi menjadi wadah bersama untuk menata ulang semuanya. Peran utama Koperasi Desa Merah Putih Kelurahan Wonosari dalam menjalankan Kampung Nelayan Merah Putih ini yang pertama adalah merupakan kelembagaan yang resmi di tingkat kelurahan. Kegiatan usaha yang ada di Kampung Nelayan Merah Putih ini yang pertama docking kapal. Yang kedua adalah penangkapan ikan di laut. Yang ketiga adalah warung serba ada. Kemudian yang keempat adalah cold storage atau gudang beku. Yang kelima adalah produksi es. Yang keenam adalah sentra kuliner. Yang seterusnya adalah mobil berpendingin. Karena itu, peningkatan kapasitas koperasi desa, Kelurahan Merah Putih, dan penyuluh perikanan dilakukan secara intensif. Pembangunan KNMP Bantul adalah contoh nyata sinergi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyediakan dukungan teknis dan anggaran, pemerintah daerah memperkuat pendampingan, dan warga menjadi pelaku utama. Perubahan yang terjadi menciptakan semangat bagi masyarakat untuk ikut serta bertransformasi agar sejalan dengan tujuan bersama. Infrastruktur dan fasilitas. Pembangunan KNMP Bantul terus menunjukkan progres positif. Setiap perencanaan semakin tampak nyata, menjadi gambaran awal masa depan yang akan dicapai. Fasilitas KNMP Bantul dirancang bukan hanya untuk kegiatan tangkap ikan. Di sini akan ada pusat kuliner bahari, tempat pelelangan ikan, hingga koperasi desa yang mengelola kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi, prinsip dasar dari pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini tentunya harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kita melakukan intervensi kebijakan dengan cara membangun sarana prasarana yang produktif di lokasi kampung-kampung nelayan merah putih ini secara terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir. Jadi kita siapkan tentunya sebelum berangkat di situ harus ada bensinnya, kita siapkan SPBUN-nya. Kemudian juga nanti pada saat berangkat supaya mutu ikan tetap awet, kita juga nanti siapkan pabrik esnya. Kemudian kita siapkan cool box-nya. Tentunya juga ada cara penangkapan ikan yang baik yang kita berikan kepada nelayan setempat. Dan pada saat kembali itu juga dipastikan ada pendaratan ikannya yang lengkap, tambatan perahunya, kemudian shelternya sehingga tidak terpapar langsung oleh matahari, dan kita siapkan gudang bukunya. Jadi Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya memberikan kailnya, tapi juga pancingnya, sekaligus juga dengan kapal dan lengkap dengan sarana prasarana dari hulu hilir tadi. Kami di Kementerian Kelautan Perikanan melakukan proses pendekatan pembangunan dengan social engineering. Jadi prekayasaan sosial tentunya prinsipnya yang pertama harus partisipatif, melibatkan nelayan sejak awal, masyarakat nelayan kita ajak dialog, apa yang menjadi keinginan mereka, sarana prasarana apa yang harus dibangun di sana, dan tentunya karena kita juga memiliki pengetahuan
knowledge yang baik, kita juga harus mampu mengedukasi agar nelayan ini tidak terputus dari ekosistem ekonomi bisnisnya. Jadi kita juga berikan bahwa integrasi hulu hilir ini harus terjadi di lapangan. Kemudian juga tentunya harus juga dipastikan bahwa program ini terukur. Ya, jadi kita ingin memastikan juga pada saat T-1 ya kita lakukan dialog, kita di situ gali ya tim sosial ekonomi kita turun ke lapangan, menggali data dan informasi terkait dengan pendapatannya pada saat itu ya, yang ini nanti kita ukur setelah sarana prasarana tersebut dibangun dan dioperasionalisasikan. Dan yang selanjutnya yang terpenting juga terkait dengan keberlanjutan. Nah, di kampung-kampung nelayan merah putih nanti kita haruskan dioperasionalisasikan oleh koperasi desa atau kelurahan merah putih. Ini adalah koperasi ini kita tahu merupakan soko guru perekonomian ya, yang ini juga memastikan nanti kemandirian ekonomi dari masyarakat setempat. Ini tentunya dengan partisipatif, program yang terukur, dan terkait dengan keberlanjutan, kemandirian ekonomi melalui pembangunan lembaga yang sifatnya mandiri tadi, koperasi kita harapkan program ini tentunya dapat betul-betul mencapai target, bisa mensejahterakan masyarakat nelayan. Upaya sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat. Banyak nelayan mengaku baru pertama kali mendapatkan pelatihan pengelolaan keuangan, teknologi tangkap, hingga pemasaran digital. Agar program berjalan berkelanjutan, sosialisasi dilakukan ke berbagai kelompok nelayan, pemuda, dan UMKM. Melalui pendekatan dialog, pelatihan dan pendampingan, diharapkan masyarakat dapat memahami bukan hanya apa yang ingin dicapai, tapi juga mengapa mereka harus menjadi bagian di dalamnya. Upaya pemberdayaan menjadikan seluruh elemen mendapatkan porsinya. Untuk dapat berkontribusi mendukung kemandirian serta kesejahteraan kampung mereka. Pembekalan yang dilakukan, diharapkan menjadi modal dasar dalam pengelolaan kampung mereka ke tingkat yang jauh lebih baik. Melalui sosialisasi dan pemberdayaan, masyarakat dapat mengerti dan turut serta menjadi bagian, agar harapan yang ingin dicapai atas kesadaran bersama. Program yang paling dibutuhkan untuk nelayan saat ini, peningkatan kapasitasnya yaitu adalah untuk membantu para nelayan dapat mengenali lebih baik musim-musim penangkapan ikan. Terutama kalau musim-musim paceklik di mana ikan migrasi yang cenderungnya menurun, sehingga banyak musim-musim ikan yang tidak seperti biasanya. Waktu musim bawal ternyata bawalnya tidak terlalu banyak juga. Nah, mungkin peningkatan kapasitas bagi nelayan adalah untuk lebih mengerti kapan waktu yang tepat menggunakan alat tangkap yang dimiliki, sehingga hasil yang diperoleh oleh nelayan dapat lebih maksimal. Keberterimaan masyarakat. Masyarakat sungguh merasakan arti perubahan yang akan terjadi. Perubahan yang sanggup memberikan harapan kesejahteraan dan kemandirian. Keberterimaan ini semakin terlihat dari masyarakat yang mulai menerima berbagai kemajuan dengan merawat dan mengaturnya dengan baik. Dari antusias ini, muncul harapan-harapan lain yang saling melengkapi untuk diwujudkan. Dari sini terlihat keberterimaan masyarakat atas apa yang akan dituju bersama. Kesejahteraan dan kemandirian, mimpi yang diupayakan dari kegigihan dan kerjasama. Respon masyarakat terhadap Kampung Nelayan Merah Putih Kelurahan Poncosari sangat antusias. Masyarakat sangat mendukung, terutama masyarakat nelayan, di mana para nelayan sudah dengan sukarela dan senang hati bergabung dengan Koperasi Desa Merah Putih, di mana Koperasi Desa Merah Putih adalah sebagai pengelola Kampung Nelayan Merah Putih. Nah, mereka sangat antusias dan mereka berharap dengan adanya KNEP ini dapat menjadikan kehidupan dan keseharian mereka sebagai nelayan menjadi lebih baik lagi. Perubahan positif yang ada saat ini, jadi kalau kita bisa menggunakan time frame ke belakang ya, masyarakat nelayan kalau dulu banyak yang tidak lengkap perizinannya.
Nah, sementara kalau untuk saat ini dengan adanya KNMP ini, masyarakat nelayan semakin banyak yang peduli dan dengan senang hati mengurus perizinan-perizinan yang diperlukan kaitannya dengan perikanan tangkap, di mana mereka mulai mendaftarkan diri sebagai NIB, pelaku usaha perikanan tangkap, juga melengkapi dokumen-dokumen kapal yang diperlukan, baik pas kecil maupun buku kapal, EBKP-nya sudah hampir lengkap untuk di Pontosari ini. Modernisasi kampung nelayan. Modernisasi menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat pesisir untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Melalui teknologi, proses penangkapan, pengolahan, hingga pemasaran hasil laut dapat dilakukan lebih cepat, lebih efisien, dan lebih bernilai. Dinas Kelautan dan Perikanan berkomitmen untuk memasarkan produk-produk olahan dari binaan kami ini dengan e-commerce. Apalagi Kabupaten Bantul juga sudah punya aplikasi Bantulpedia, di mana masyarakat juga boleh atau bisa memasarkan di e-commerce tersebut, sehingga kami akan dorong masyarakat untuk semakin memanfaatkan digitalisasi di dalam pemasaran, karena itu sudah menjadi kebutuhan pokok atau kebutuhan penting saat ini bagi semua pelaku pengolahan maupun pemasaran ikan. Dalam proses ini, generasi muda hadir sebagai motor digitalisasi. Dengan kreativitas dan kemampuan menguasai teknologi, mereka memasarkan produk secara online, membuka pasar baru, dan menghubungkan tradisi nelayan dengan peluang ekonomi modern. Generasi muda adalah jembatan perubahan yang memastikan masyarakat pesisir terus maju dan beradaptasi dengan era digital. Seneng sih, seneng karena udah deket, terus nanti kalau bisa mendukung aktivitas nelayan kan, pada intinya kan itu yang dibutuhkan, yang lebih ke nelayannya. Terus untuk saya sendiri mungkin nanti bisa untuk ikut menggunakan fasilitas yang full storage sama es, pembuatan es itu kan ada pembuatan esnya ya Mas ya? Iya gitu. Harapannya begitu, harapannya bisa KNMP bisa memfasilitasi saya khususnya sama pedagang-pedagang sekitar sini. Ibu kalau beli ikan dari nelayan, kadang pesen dulu sama adik, terus ngambilnya di TPI. Ini warung ini tuh Mbak, dari Mbak ada Pokkiat. Jadi ada yang mengelola, terus ada kumpulan membuat ini warung itu Pantai Baru. Kami di sini mendapatkan pelatihan cara memasak ikan dari Dinas Kelautan 3 hari. Harapan Ibu tambah rame, rezeki lancar, pendapatan setiap hari cukup. Keberlangsungan Kampung Nelayan Merah Putih. Kampung Nelayan Merah Putih bukan sekadar proyek pembangunan infrastruktur. Ia adalah cerminan semangat bangsa, dari pesisir untuk Indonesia. Harapan kami, kawasan ini nantinya menjadi model ekonomi perikanan yang modern, tidak konvensional lagi. Karena kegiatan yang akan dilakukan di sana bukan hanya soal bagaimana kita membangun fisik, tetapi juga membangun kualitas hidup, meningkatkan produktivitas nelayan, menumbuh kembangkan perekonomian, dan tentu saja harapan terakhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan di titik tersebut. Keberlangsungan Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh fasilitas yang dibangun,
tetapi oleh bagaimana seluruh ekosistem ini dikelola secara berkelanjutan dan berpihak pada nelayan. Koperasi Desa Merah Putih berperan sebagai pengelola utama, memastikan setiap aset dan usaha benar-benar memberi manfaat bagi nelayan dan masyarakat sekitar. Melalui penangkapan ikan, docking kapal, cold storage, produksi es, sentra kuliner, hingga mobil berpendingin, Kampung Nelayan Merah Putih membentuk sistem yang saling terhubung. Saat hasil melimpah, ikan dapat disimpan dan didistribusikan dengan baik. Saat nelayan tidak melaut, kebutuhan tetap terjaga. Didukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengelolaan yang profesional, Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan tumbuh sebagai pusat ekonomi pesisir yang mandiri dan berkelanjutan. Dari laut, untuk kehidupan. Dari kampung nelayan, untuk masa depan yang lebih baik.